Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Hidayati, guru SDN Jogorogo 1, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakang aksi nyata. Peserta didik tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata menciptakan peserta didik yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Adapun tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas bersama dengan peserta didiknya. Peserta didik mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibentuk. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan antara lain berdiskusi dengan kepala sekolah tentang penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Mengundang rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Selanjutnya, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan peserta didik agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dalam kegiatan sosialisasi 5 hari masuk sekolah di sekolah kami, di awal semester 2 ini, tak lupa saya menyampaikan kerjasama dengan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan pembuatan keyakinan kelas dan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semua sehat. Hari ini Bu Hani lihat tidak ada satupun anak yang tidak masuk, semuanya masuk. Tetap semangat belajar ya. Nah, hari ini kita adalah hari pertama masuk sekolah. Senang nggak kira-kira? Nah, selama 1 minggu kemarin kalian kan liburan. Liburannya kemana saja ini? Jalan-jalan kemana? Ada yang ke Ngawi, ada yang ke Madiun, ada lagi yang lain kemana? Ke Jogja sama orang tua. Oke, sama orang tua. Nah, kan kalian sudah fresh berarti ya untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Nah, sebelum kita belajar ke pembelajaran berikutnya, hari ini kita membuat keyakinan kelas. Kalian pasti bingung loh, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sebenarnya adalah kesepakatan kalian bersama. Kalau yang untuk semester 1, nah semester 1 kemarin ini Bu Hani membuat peraturan kelas. Kali ini ada perubahan di kelas kita yang membuat itu kalian. Jadi bukan peraturan kelas lagi, tapi keyakinan kelas. Karena kalian benar-benar melaksanakan itu sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan apa yang kalian mau. Nah, karena itu hari ini Ibu siapkan kertas. Nah, ini ada kertas. Kalian nanti tuliskan di sini apa sebenarnya kesepakatan yang ingin
kalian mau di dalam kelas. Ya, dituliskan menggunakan ballpoint. Sudah disiapkan ya ballpointnya sudah. Nah, sekarang boleh dibagikan kertasnya, semuanya nanti tertulis kalau sudah selesai di sebelah sini ya. Ini kesepakatan kelas dulu. Setelah nanti kan biasanya ada beberapa yang pemikirannya kalian sama. Nah, nanti yang sama dijadikan satu, terus nanti dirangkum menjadi keyakinan kelas kita. Sudah jelas? Sudah. Yuk, mulai. Yang sudah kebagian kertasnya bisa langsung menuliskan di situ. Yang sudah bisa langsung ditambahkan di sini. Enggak apa-apa. Nanti teman kita coba. Sudah. Yang sudah menempel di papan tulis bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekretaris kelasnya tolong bantu beri depan ya. Coba sekarang dikumpulkan yang sama di sini. Mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Nah, ini di sini ya. Coba dicari ada yang sama dengan ini enggak? Mana? Nah, di sini. Ya. Sekarang coba berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tempel di sini lagi. Coba cari yang sama. Ada nggak? Ada lagi? Kata-katanya. Ada temennya enggak? Terus lanjut. Saling menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Yang sama? Ada enggak? Ada lagi? Ini. Terus lagi saling membantu dan peduli antara warga kelas ini biar di sini berarti dicari yang sama dengan ini langsung langsung aja. Benar nggak? Terus apa lagi? Menyiram, menjaga kenyamanan dan kesejukan sekolah dengan menyiram pohon setiap hari. Ada lagi nggak nih? Ada temennya lagi? Nggak apa-apa. Terus satunya itu selalu bersikap sopan dan santun. Jadi silakan duduk kembali. Coba kita hitung di sini. Ada berapa pendapat ini? 1, yuk, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, inilah kesepakatan kelas kita ya. Berarti nanti selanjutnya setelah pembelajaran dimulai, konsekuensinya apa? Kita bertanggung jawab terhadap
apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas kita. Dan kesepakatan kelas kita nanti inilah yang akan kita rangkum menjadi keyakinan kelas. Di sini ya, kan sudah terangkum satu-satu. Coba Bu Hani minta salah satu Zahra ke sini untuk memindahkan saja di sini dulu. Dari ke 10 ini, kalau menurut kalian yang paling utama tadi yang mana? Yang paling utama di sini yang mana? Hadir tepat waktu. Diambil tepat waktu. Berarti 1 diurutkan ke bawah. Hadir tepat waktu. Setelah hadir tepat waktu, kesepakatannya apa? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terus setelah itu yang ketiga apa? Mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Terus lagi yang ketiga menurut kalian yang mana lagi? Menjaga keamanan. Ya boleh menjaga keamanan mana? Yang keras. Nah, sekarang keyakinan kelasnya kita sudah mendapatkan 10 ini. Itu yang sama sudah Bu Hani jadikan 1. Nah ini urutannya seperti yang kalian mau seperti ini ya. Berarti Bu Hani ulang lagi. Yang pertama, hadir tepat waktu. Kalau hadir tepat waktu berarti kita menjaga kedisiplinan. Ya. Terus yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Kemudian yang kalian tulis tadi, menjaga kenyamanan dan kesejukan sekolah dengan menyiram korban setiap hari. Kemudian selalu bersikap sopan dan santun. Kalau bersikap sopan dan santun, kalian kan yang menuliskan tuh ini. Nah, Ibu harapkan berarti seperti yang kalian tuliskan ini tidak hanya ketika kalian mau pulang saja atau baru sampai di sekolah, tapi Ibu harapkan tutur katanya kalian harus dengan tutur kata yang sopan. Tidak hanya kepada Bapak dan Ibu guru saja, tapi juga kepada teman-teman semuanya. Seperti itu. Kemudian lanjutnya yang kalian tuliskan, menjaga kenyamanan dan kesejukan sekolah dengan menyiram korban setiap hari. Nah, ini Bu Hani juga setuju. Kenapa? Karena di sekolah kita kebetulan adalah sekolah adiwiyata. Jadi yang sekolah peduli terhadap lingkungan itu juga sudah termasuk bagus ya. Kemudian yang selanjutnya melaksanakan GPS, gerakan pungut sampah dan piket kelas. Kalau kalian sudah menuliskan seperti ini, berarti nanti mulai hari ini ya, mulai hari ini kalian apa? Iya, melaksanakan piket kelasnya. Kan sudah dibentuk di semester 1, berarti kita tinggal melanjutkan saja kelompoknya sesuai timnya masing-masing ya. Nah, keyakinan kelas ini sudah terbentuk, urutannya sudah kalian tentukan sendiri. Ini urutannya sudah kalian tentukan sendiri agar semua warga sekolah, khususnya kelas kita, itu tahu dan selalu ingat apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas. Kan ada pilihan dibuat poster atau dibuat seperti itu di
ke sebelah kanan, di sebelah kanan ataukah di sebelah kiri? Menurut kalian gimana? Di sini ataukah di situ? Nanti satu, yang di sini dulu ya. Agar mudah terlihat dan diingat kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Wow, berarti kalian kompak satu kelas. Ya sudah, berarti di sini ya. Selanjutnya, berikut ini adalah diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Jogoro 1, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan SDN Jogoro 1. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa diberikan kesehatan, keselamatan, bisa berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata tugas CDP Angkatan 7. Salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan beberapa acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang di sini akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Jogoro 1. Untuk itu kepada beliau Bapak Miftahul Hadi SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'inu ala umuri din. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu, saya hormati khusus Mas Bulani yang akan membawakan diseminasi dan bagian ini bersama ini. Pertama, kita punya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang mana atas berkah rahmat Taufik hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi dengan keadaan serta wajah di Allah SWT. Selawat serta salam disurahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan sapaan untuk kemudian. Amin ya Allah. Bapak Ibu semua, saya hormati, sebelum ada diseminasi kami sampaikan bahwa dalam rangka mengemban tugas dari Ibu Hani sebagai CGP, hari ini kita meluangkan waktu belajar bersama dalam acara diseminasi budaya positif bersama rekan kita sejalan. Jadi apa-apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran yang diikuti selama CGP, bagaimana positif kita yang untuk keluarkan kita melakukan ilmunya pada pembelajaran di anak didik kita seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi aksi nyata, yaitu salah satu tugas CGP Modul 1.4 tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Hani Hidayati SPD. Kepada beliau Ibu Hani, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Jogorogo 1 karena memberikan waktu untuk saya menyampaikan tugas diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dalam hal ini saya memiliki tugas untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif khususnya di sekolah kita. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu guru juga. Mari di sini kita belajar bersama, kemudian berkolaborasi dan saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Khususnya mengenai disiplin positif. Dalam modul yang sudah saya pelajari selama mengikuti pendidikan, saya sudah menyelesaikan modul 1. Di dalam modul 1 ini ada 4 sub, 1.1 sampai modul 1.4. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua. Saya tahu dan saya sangat yakin bahwa sebenarnya kita sudah belajar karena di dalam platform Merdeka Belajar itu sudah ada untuk materi ini. Jadi kita sama-sama untuk belajar. Konsep utama di dalam modul budaya positif itu ada beberapa poin, di antaranya perubahan paradigma baru dalam belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di dalam disiplin positif ini, kita tahu dalam budaya kita makna kata disiplin. Kalau menurut Bapak Ibu apa dulu? Butaran. Disiplin menurut Butaran apa? Disiplin yaitu mentaati peraturan yang ada di tempat, misalnya di sekolah.
Terima kasih pendapatnya Bu Taro. Disiplin positif yang kita tahu, kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita itu sering menghubungkan bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang ketidaknyamanan, karena ada beberapa ketika kita melakukan itu dengan sangat terpaksa, tapi ada yang memang timbul dari diri sendiri atau yang dinamakan dengan intrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa untuk berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik yang bukan ekstrinsik. Karena kalau ekstrinsik itu berdasarkan karena adanya tekanan atau karena nanti ada karena penghargaan, nanti akan kita bahas mengenai itu. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak melakukan sesuatu itu dengan ikhlas. Yang pertama tadi tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang dengan menggunakan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu maksudnya bahwa setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, dipeta-petakan mulai dari tahap perkembangannya sehingga nanti harapannya dapat terwujud profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu ya, profil pelajar Pancasila itu apa saja? Pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Disiplin positif itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi seseorang maksudnya ketika melakukan suatu perbuatan untuk melakukan disiplin itu dia memiliki alasan. Nah, alasan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dasarnya apa saja? Yaitu pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu berkaitan dengan fisik atau kebutuhan dasar seperti sandang, pangan ataupun papan. Sedangkan yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini kita sering menjumpai. Ada siswa yang mungkin istilahnya kalau kita mengatakan caper atau cari perhatian, ada yang ingin dipeluk oleh bapak ibu gurunya. Itu adalah salah satu kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima oleh anak. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Kita itu kadang juga pernah melihat ada siswa yang menang sendiri di kelas. Itu merupakan kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Siswa itu kadang juga ingin tidak tertekan, kemudian ingin bebas dalam belajar. Maksudnya kalau misalkan anak itu belajar dari pagi sampai siang, kemudian diberi tugas yang terlalu banyak, memang anak itu mau mengerjakan, tapi mengerjakannya mereka itu dengan terpaksa. Jadi motivasinya adalah motivasi ekstrinsik, bukan termasuk motivasi intrinsik. Kemudian yang kesenangan, kita ketahui anak-anak itu juga masih memerlukan belajar, tapi juga yang menyenangkan. Jadi
harapannya nanti Bapak Ibu guru itu bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa itu yang bagaimana? Yang sebenarnya kalau ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran itu tidak hanya melulu di kelas, kita bisa melakukannya di luar kelas. Kita menggunakan lingkungan sekitar sekolah yang ada hubungannya dengan materi pembelajaran yang kita bahas, seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, ternyata kebutuhan dasar itu nantinya akan muncul motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ketika menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, maksudnya di sini murid melakukan disiplin diri itu karena kadang ada rasa takut dihukum. Kemudian karena dia takut dihukum, dengan sangat terpaksa dia melakukan tindakan disiplin karena takut, karena ketidaknyamanan tersebut. Jadi motivasinya timbul karena motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi seperti ini sebenarnya juga kurang efektif karena murid melakukan disiplin diri itu karena ingin mendapatkan imbalan, jadi tidak ikhlas dari hatinya. Ini juga termasuk ke dalam ekstrinsik. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dan inilah yang sebenarnya yang perlu kita kembangkan, karena siswa itu nantinya sadar akan nilai kebajikan dirinya yang merupakan nilai intrinsik, memiliki kesadaran sendiri. Jadi siswa itu ikhlas melakukan kedisiplinan di sekolah. Kedisiplinan ini ada dua macam, konsep disiplin dengan identitas gagal dan konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Konsep disiplin dengan identitas gagal ada hukuman, ada penghargaan. Hukuman itu seperti yang berulang saya sampaikan, kadang menyakitkan, kemudian ada rasa tidak nyaman. Peserta didik itu merasa takut, kemudian ada perasaan terpaksa, jadi hukuman itu memaksa. Kemudian karena ada rasa takut, otomatis peserta didik menyembunyikan kesalahan. Kadang kita tidak tahu anak tersebut jujur atau tidak. Kalau hukuman seperti itu. Kemudian yang keenam, pada akhirnya peserta didik menjadi rendah diri. Contohnya saja yang pernah ada di sekolah kita, pada waktu kegiatan upacara bendera, ada anak yang tidak membawa atribut lengkap. Kemudian setelah anak tersebut tidak membawa atribut lengkap, ada beberapa kita, dan pernah saya lakukan sendiri, itu anak ditempatkan berbaris sendiri. Nah, itu sebenarnya menimbulkan rasa malu terhadap diri mereka, jadi anak merasa rendah diri. Kemudian penghargaan yang kita tahu itu memang memberikan motivasi bagi anak, tapi ternyata penghargaan itu ada penghargaan yang ada segi positifnya ataupun ada segi negatifnya. Untuk penghargaan yang negatifnya bagaimana? Misalkan pemberian hadiah dalam jangka pendek itu memang bagus,
karena memotivasi siswa untuk lebih giat, lebih disiplin, lebih rajin seperti itu. Namun dalam jangka panjang siswa kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Karena siswa merasa jika tidak ada penghargaan, merasa tidak perlu melakukan itu. Kemudian yang kedua, dapat merusak hubungan. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Alhamdulillah di sekolah kita sudah melaksanakan untuk yang poin keempat. Jadi penerimaan rapot itu tidak ada sistem ranking. Jadi memang di kurikulum 13 memang sudah seperti itu. Jadi tidak ada permasalahan untuk yang poin keempat. Kita tidak melaksanakan sistem perankingan kepada anak. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Karena begini, kalau kelas 1 misalkan hari ini bisa membaca satu kata, kemudian hari berikutnya membaca dalam satu kalimat sudah lancar, itu atau orang tua atau mungkin dari gurunya memberikan penghargaan khusus berupa mungkin buku atau alat tulis yang lain. Nah, ini sebenarnya penghargaan seperti ini tidak disarankan karena bisa merampas hak menghargai dirinya. Yang kedua tadi, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas sukses ini terbagi menjadi dua, konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi ini memang memberikan kedisiplinan, tapi dalam pengamatan jangka pendek. Contohnya yang bagaimana untuk pengamatan jangka pendek ini? Misalkan anak di sekolah bercanda dengan temannya, kemudian temannya yang di sebelahnya di mejanya ada botol air minum, tanpa sengaja jatuh dan pecah seperti itu. Kemudian konsekuensinya yang bagaimana? Berarti anak tersebut diminta untuk mengganti botol yang pecah. Itu contohnya. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Kalau konsekuensi itu memang kita perlu memerlukan pengawasan setiap hari. Kemudian yang ketiga, stimulus. Kalau ada stimulus diharapkan ada respon. Yang merespon siapa? Yang merespon adalah siswa. Yang memberikan stimulus siapa? Yang memberikan stimulus adalah gurunya. Stimulus ini dalam bentuk apa? Kita bisa memberikan pertanyaan mati. Misalkan, mengapa kamu melakukan kesalahan ini? Seperti itu. Kemudian yang keempat, murid menghormati peraturan. Dan yang kelima, kehilangan waktu untuk mengulangi kesalahan. Konsep disiplin yang kedua, nah ini restitusi. Yang pertama, murid ini nantinya akan bertanggung jawab terhadap perilakunya, itu harapannya. Kemudian yang kedua, fokus pemecahan masalah jangka panjang, karena anak akan menjadi lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian dirinya lah yang nanti akan menjadi pemegang kontrol, mau jadi apa saya ini nantinya. Anak akan berpikir seperti itu. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi ada kesadaran dari diri sendiri, bukan lagi dari unsur eksistensi karena takut tadi, tapi karena memang anak itu benar-benar menyadari kesalahannya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi ini
berdasarkan yang saya pelajari itu sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada anak. Apa itu restitusi? Jadi tadi saya menyampaikan restitusi. Nah, di sini restitusi itu adalah proses di dalam menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri dari restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi bagaimana anak itu dapat belajar dari kesalahannya dan kemudian punya keinginan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Di sini maksudnya dalam memberikan penghargaan itu akan lebih baiknya bersifat verbal. Kalau di dalam memberikan penghargaan seperti memberikan barang dalam bentuk barang itu akan bisa merusak hubungan, karena ada anak yang tidak mendapatkan hadiah kemudian berpikir saya sebenarnya juga bisa seperti itu, tapi kenapa yang diperhatikan bapak atau ibu guru yang terlihat hanya anak itu saja. Itu maksudnya kenapa bisa merusak hubungan, dan restitusi ini bisa memperbaiki hubungan. Kemudian di dalam restitusi itu tidak ada paksaan, tapi ada tawaran. Di dalam restitusi itu anak diajak untuk mengemukakan pendapatnya, berani menyampaikan apa yang dipikirkannya, jadi berani berpendapat. Biasanya kita di dalam kelas membuat peraturan, peraturan kelas. Namun tidak berlaku kita memaksakan kepada anak, tapi kita yang melakukan penawaran terhadap anak. Apa yang kamu mau? Seperti itu. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi anak itu memiliki pemikiran sebenarnya dalam diri saya apa yang saya inginkan, berani mengungkapkan pendapat. Kemudian yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini ada perbedaan agar Bapak Ibu lebih jelas mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini saya contohkan siswa yang menyontek saat ujian. Jadi kalau hukuman, misalkan contoh hukuman itu guru menghukum peserta didik berdiri di depan kelas. Kemudian guru marah dan peserta didik itu menjadi takut. Nah, kalau di dalam konsekuensi, guru memberikan konsekuensi kepada peserta didik dengan contohnya mengerjakan ulang pada saat istirahat. Kemudian guru tegas dan akhirnya siswa pun menghormati peraturan. Kemudian yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau guru membantu peserta didik untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini guru itu tidak menghakimi siswa, tapi menanyakan kembali keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini dalam keseharian kita coba
Bapak Ibu renungkan, sebenarnya kita ini dalam posisi kontrol yang mana? Jadi penghukumkah? Jadi pembuat rasa bersalah? Jadi teman? Jadi pemantau? Apakah sudah menjadi manajer? Kalau Bu Sumi dalam sehari-hari sudah melakukan pada posisi ini. Kalau saya, menurut saya sementara ini yang sudah saya lakukan ketika di dalam kelas ini sebagai teman. Nanti ada penjelasannya. Lanjut Bu Sumi. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini saya contohkan kasus siswa yang membolos sekolah. Yang pertama tadi sebagai penghukum, guru menghukum peserta didik yang dalam beberapa hari tidak masuk, kemudian sudah masuk kembali malah dihukum. Nah, menghukum peserta didik ini sebenarnya tidak diperbolehkan, tapi guru tersebut menghukum siswa sehingga tidak boleh mengikuti ujian. Contohnya seperti itu, penghukum, guru marah dan peserta didik menjadi takut. Kemudian posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah. Mungkin kadang kita tidak sadar, terucap berapa kali ibu guru memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Nah, ini membuat rasa bersalah. Jadi anak itu dibuat agar merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Kalau sebagai teman seperti yang disampaikan oleh Bu Sumi tadi, dia kepada anak didiknya, ayolah misalkan yang rajin, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu bersalah, tapi lain kali jangan diulang. Itu memposisikan diri sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan yang sudah dibuat dan konsekuensinya. Itu contoh pemantau. Yang perlu kita pelajari ini manajer. Jadi kita perlu belajar dan dari mulai sekarang membiasakan diri menjadi memposisikan diri sebagai manajer. Jadi kita tidak langsung menghakimi anak, langsung menjudge kamu bersalah, tidak seperti itu. Jadi diketahui, ditanya dulu, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan itu, begitu. Terus menanyakan anak tersebut, kenapa kamu melakukan itu, alasan kamu apa. Setelah anak tersebut menyadari kesalahannya, baru ditanya keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat kita di dalam kelas. Setelah kita mengetahui bahwa anak tersebut sudah menyadari kesalahannya, mengingat kembali tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat, kemudian dibuat penawaran, kira-kira kamu itu mau berubah seperti yang kamu sampaikan tadi itu kapan? Seperti itu. Itu posisi sebagai manajer yang diharapkan semuanya. Kita ini dapat memposisikan diri sebagai manajer seperti itu. Jadi tidak langsung menyalahkan anak, tidak langsung marah-marah ke anak jika anak tersebut melakukan kesalahan, tapi dicari dulu alasannya apa. Seperti itu. Frasa keyakinan kelas itu tentu masih belum familiar di telinga kita. Frasa keyakinan kelas itu sebenarnya menggantikan peraturan kelas yang lebih mengikat. Kalau dulu kita menggunakan istilah peraturan kelas, sekarang istilahnya kita menggunakan keyakinan kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu
lebih menghargai siswa sebagai insan yang memiliki hak atas dirinya. Yang dipilih pun kalimat-kalimatnya juga lebih bersahabat dan tidak mengandung unsur kata yang negatif. Ya, contohnya kalimat yang negatif. Kalimat negatif itu dilarang membuang sampah sembarangan. Untuk bisa kalimatnya jadi lebih bersahabat, disarankan tidak menggunakan istilah itu, tapi menggunakan kalimat yang positif, menjaga kebersihan lingkungan kelas atau sekolah, contohnya itu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak menggunakan istilah peraturan kelas saja? Saya berikan pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira mengapa ini? Demi keselamatan. Iya, demi keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tujuannya untuk apa? Untuk kesehatan. Nah, sebenarnya untuk kesehatan, untuk keselamatan, itulah yang dikatakan sebagai bentuk keyakinan kita. Jadi frasa keyakinan kelas itu menggantikan frasa peraturan kelas yang nantinya akan lebih mengikat. Keyakinan kelas ini, seperti yang saya sampaikan di awal, itu lebih menghargai siswa sebagai insan yang memiliki hak atas dirinya. Jadi peraturan kelas itu yang membuat bukan kita, tapi kita membuat bersama-sama dengan siswa, membuat kesepakatan dulu. Kamu di kelas bersama, misalkan bersama Bu Hani, pengennya situasi dan kondisi kelasnya seperti apa? Membuat kesepakatan dulu. Nah, jika kesepakatan itu sudah dibentuk, maka jadilah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas yang sifatnya memaksa, tapi sudah sesuai dengan keinginan anak sendiri. Ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi kalau peraturan kan memang sudah harus begitu seperti yang kita buat, tapi kalau keyakinan kelas itu bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi kelas atau sekolah. Dibuat dalam bentuk positif seperti yang saya sampaikan tadi, jadi tidak menggunakan kalimat negatif, hindari kata jangan seperti itu. Jadi cari kalimat positif. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Dan tentu saja kalimat yang digunakan itu mudah diingat oleh anak. Kenapa dibuat kesepakatan kelas seperti itu? Jadi anak akan lebih mudah untuk mengingat. Disesuaikan dengan kondisi kelas ataupun sekolah, agar semua warga sekolah atau kelas itu benar-benar dapat melaksanakan apa yang menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Nah, yang ini terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan suatu langkah apabila ada permasalahan-permasalahan dengan peserta didik. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu kita menggunakan kalimat seperti yang saya sampaikan di awal, itu tidak menghakimi anak tersebut langsung kamu bersalah, tidak seperti itu. Tapi setelah anak tersebut menyadari kesalahannya, kemudian agar anak tidak merasa rendah diri, kita memberikan motivasi baru lagi bahwa setiap orang itu pernah mengalami
juga dialami oleh ibu sendiri. Namun dari kesalahan itu kita dapat mengambil hikmah dan memperbaiki kesalahan. Contohnya itu untuk menstabilkan identitas. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, maksudnya validasi seperti perilaku atau tindakan yang salah itu, anak sudah mengetahui kesalahannya. Kemudian kita menanyakan, mengapa kamu membuat kesalahan itu? Jadi tidak langsung memarahi, tapi kita mendengarkan dulu alasan anak tersebut kenapa melakukan kesalahan itu. Nah, setelah mengetahui kesalahan anak, kita tanyakan lagi untuk menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah menanyakan keyakinan kelas, anak menjadi lebih termotivasi dalam hal motivasi internal. Anak mengingat, oh iya, saya pernah membuat kesepakatan kelas begini dan begini. Saya melanggar kesepakatan yang telah saya buat sendiri. Jadi dia kemudian kembali lagi ke dirinya sendiri, memiliki keinginan untuk merubah, bukan karena terpaksa, tapi karena timbul dari sesadarnya dari dirinya sendiri. Jadi motivasi intrinsik. Berikut ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas saya sendiri. Yang pertama, saya melakukan diskusi dengan anak-anak. Ini saya laksanakan kemarin hari Senin awal kita masuk. Berani mengatakan siapa yang salah dan positif. Berani mau membantu kita mengatasi permasalahan yang terjadi. Berani tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa sampai terus? Posisinya tapi waktu ini sebenarnya juga tidak ada ibunya yang tidak sayang. Kamu tahu api itu masih kecil, jika sama jadi api itu masih perlu untuk ibu nanti setelah besar atau bisa mandiri seperti kamu maksudnya itu juga menggunakan ujung melakukannya kita menjaga mereka agar tidak bersama ya. Jika masih ingat salah satu keyakinan klasik yang berhubungan dengan perbuatan kita dari terakhir ya, jadi dari sini semua jika tidak masuk sekolah, jika ada sesuatu yang tidak pas diberikan untuk kamu, apa yang sudah diberikan? Kenapa tidak menjalankan orang tua? Jangan perlu karena itu menjadikan dapat memberikan keberhasilan dan tidak membuat kita hati mendapatkan dari kita masalah sendiri. Jika kamu mengungkapkan perasaan itu seperti yang saya sampaikan tadi, agar tidak mengganggu aktivitas yang tidak berhati, rutin dan rajin belajar. Apa yang menjadikan kita
Jika kesehatan itu kemudian merasa sendiri dan menceritakan dengan baik-baik kepada orang tua. Kemudian tidak melakukan yang baik untuk anak kita tersebut untuk dosa. Betul sekali. Kamu kalau ada sesuatu yang baik yang bisa atau boleh dengan senang ini kemudian terjadi menggunakan apa yang ini kemudian laki seperti yang tidak akan membeli sekolah itu yang paling penting karena kita segala apanya dalam belajar itu kita juga tidak kesulitan. Saya mengajarkan dua kali, tidak menggunakan jika sudah tahu boleh dilakukan karena jika sudah siap informasi kira-kira apa yang sudah siap apa? Ini kasus yang kedua. Akan memperlakukan berarti perbuatan yang dia sampai sore
kepercayaan orang lain yang betul kalau nilai menjaga lingkungan kepercayaan orang lain menjaga kepercayaan ya. Jika kesimpulan itu penting kira-kira yang perlu dilakukan untuk memperbaiki diri sendiri selanjutnya bagaimana? Sedang bermain dari sunat aku ada malam sebelum tidur ada waktu belajar waktu ujian mengerjakan semuanya sebelum mengerjakan berdoa dulu. Betul sekali saya. Jadi kamu harus pandai untuk mengatur waktu kapan kita bermain, kapan kita belajar, kapan kita harus beristirahat. Jadi kita harus bisa membagi waktu itu. Dan jangan lupa sebelum mengajarkan juga akan membuat kita tenang. Kalau kita sudah tenang, kita pasti akan menjawab kita. Ini kan sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki diri. Nah, kira-kira apa? Siap mulai dari perubahan yang dulu dilakukan oleh diri sendiri. Kemudian yakin kalau nanti akan lebih baik menjadi anak yang jujur, bertanggung jawab, menjadi kebahagiaan orang tua. Dan semua nanti terima kasih ya atas waktunya. Dari sini kita berjalan. Demikian simulasi dari segitiga restitusi. Kesimpulannya, jadi dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan rasa sosial yang baik, yang mana guru dapat berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among yang berposisi sebagai manajer, menuntun peserta didik menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada modul 1.4. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Hadi atas paparan tentang diseminasi segitiga restitusi. Kemudian ini saya buka sesi pertanyaan. Monggo Bapak Ibu jika ingin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada destinasi tadi saya menjumpai tentang konsep disiplin. Tadi disampaikan tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Mengapa penghargaan tidak efektif untuk menumbuhkan disiplin positif? Dapat merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak untuk menghargai dirinya itu. Maksudnya bagaimana? Terus kemudian yang kedua, cara memposisikan kontrol saat guru ngajar di kelas. Ya. Misalkan anak-anak itu ada ketika diajar, terus kemudian kemungkinan anak-anak itu terkena korban TikTok atau apa yang dulunya ada di medsos.
ketika ditanya itu anak-anak, kamu tanya, kamu bertanya-tanya. Nah, itu cara memposisikan kontrolnya itu harus bagaimana. Terima kasih Bu. Boleh langsung dijawab ya. Karena sudah sore, ini langsung saya jawab saja. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi mungkin kurang jelas. Jadi akan saya sampaikan agar lebih jelas lagi. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Yang tadi salah satunya bahwa pemberian penghargaan yang ditanyakan itu nih Pak Ahmad. Pemberian penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Ini sebenarnya pemberian penghargaan itu boleh-boleh saja, tapi penghargaan yang bersifat verbal. Penghargaan yang bersifat verbal itu yang bagaimana? Misalkan, ya kamu hebat, kamu sudah menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Seperti itu penghargaan secara verbal. Nah, penghargaan yang ternyata ini tidak efektif itu adalah penghargaan yang berupa benda, ya, yang berupa benda. Jadi siswa itu akan melakukan disiplin itu karena ingin memperoleh penghargaan, karena ada hadiah. Padahal kalau tidak ada hadiah, ternyata tidak mau melaksanakan itu. Seperti itu maksudnya Pak. Kenapa bisa merusak hubungan? Ini anak bisa timbul rasa iri. Misalkan si A itu pandai, si B juga pandai, tapi mungkin dalam hal tertentu ada perbedaan, ada ciri khas tersendiri. Karena setiap anak itu sebenarnya unik, semua punya kemampuan masing-masing dengan keunikannya itu. Nah, di sini kita tapi hanya memberikan penghargaan hanya kepada satu orang saja. Misalkan padahal sama-sama memiliki kemampuan, meskipun kemampuannya misalkan yang si A itu suka memiliki hobi menyanyi sampai ke ketika mengikuti lomba memenangkan sampai juara 1 tingkat kabupaten misalkan, satunya lagi menggambar seperti itu. Tapi perlakuan kita hanya memberikan misalkan kadang itu yang diberikan hadiah hanya yang sampai provinsi misalkan. Nah, itu akan menimbulkan rasa iri kepada anak yang mendapatkan penghargaan. Saya juga memiliki kemampuan yang lebih, tapi kenapa yang diperhatikan hanya itu saja? Maksudnya seperti itu. Jadi merusak hubungan seperti itu Pak. Anak itu jadi merasa berpikir, kapan kalau saya ini bisa dihargai seperti teman saya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mematikan kreativitas. Seperti yang saya sampaikan tadi, anak berpikir, saya dengan usaha seperti ini sudah diberi hadiah oleh bapak ibu guru saya di sekolah. Kenapa saya perlu melakukan sesuatu lagi yang lebih baik? Jadi tidak mau melihat sesuatu yang lebih bagus lagi di luar sana. Memang sudah merasa cukup dengan kemampuannya di sekolah. Padahal kreativitas ini sebenarnya bisa tumbuh oleh anak itu sendiri, akan lebih baik lagi ketika mau berkreasi. Tapi karena dengan adanya penghargaan, saya sudah begini saja sudah dapat penghargaan, malas mau berkreativitas yang lain, seperti itu contohnya. Kemudian sistem ranking. Sistem ranking ini merupakan hukuman bukan untuk yang mendapatkan ranking satu saja, tapi juga hukuman bagi anak yang misalkan urutan rankingnya paling rendah. Kadang merasa ada yang membuli temannya, jadi kita menghindari seperti itu. Jadi untuk sistem perankingan sudah tidak dianjurkan lagi. Yang selanjutnya merampas hak anak. Merampas hak anak itu karena tadi ketika berhasil mendapatkan hadiah berupa barang, kemudian berarti kemampuan saya dihargai seperti ini.
ya sudah, berarti dia melakukan sesuatu itu hanya memang karena unsur ekstrinsik, bukan dari kesadarannya sendiri, maksudnya gitu. Terus untuk yang pertanyaan kedua maaf, tadi ini Intinya cara memutuskan kontrol saat mulai itu agar tidak Berganti ya kontrol itu Iya. bagaimana? kontrol kita sebagai guru ketika menghadapi anak yang memang ada selalu setiap hari kita mungkin beberapa, tidak semua ya, beberapa anak itu kamu nanya seperti itu, jadi seolah-olah sopan santunnya kurang seperti itu ya. Nah, kembali lagi ke kesepakatan kelas ya. Dari awal ketika masuk ke dalam pembelajaran, sebelum pembelajaran dimulai, di awal masuk awal semester, misalkan kalau memang sekarang belum melaksanakan kesepakatan kelas, monggo segera saja dibuat kesepakatan kelas bersama anak-anak untuk membuat keyakinan kelasnya. Jadi begini, nanti ditanya ke anak-anak, kemarin kita membuat kesepakatan di kelas, kamu ingat gak apa keyakinan kelas yang sudah dibuat, yang menjadi kesepakatan kita itu kemarin? Nah, seperti itu. Kemudian ditanya lagi, konsekuensinya apa kalau misalkan melanggar dari yang sudah disepakati, keyakinan kelas yang sudah disepakati, seperti itu. Itu ya Pak. Mungkin Bapak Ibu apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup ya Pak. Demikian diskriminasi budaya positif yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat bagi Bapak Ibu guru, dan nanti kalau memang ada sesuatu yang perlu kita komunikasikan, kita bisa mengkomunikasikan lagi di luar forum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani atas paparan yang telah disampaikan. Semoga yang sudah disampaikan tadi bisa membawa manfaat bagi kami semua para guru SD Jabar ke-1. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Waktu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola Permatasari. Di hari pertama kembali ke sekolah pada semester 2 ini, saya sangat senang ada perubahan baru di kelas saya. Setelah pembiasaan pagi seperti sholat duha, pembacaan surat pendek, apel pagi, berdoa bersama, dan pembacaan Asmaul Husna. Bu Hani menanyakan kabar dan kegiatan kami saat liburan. Perubahan baru tersebut mengenai peraturan kelas yang pada semester 1 dibuat oleh Bu Hani. Di semester 2 ini Bu Hani memberi kesempatan kami membuat kesepakatan bersama yang menjadi keyakinan kelas. Terima kasih Bu Hani sudah mendengarkan pendapat kami. Alhamdulillah, terima kasih Bu atas paparan diskriminasi tadi, sungguh mencerahkan bagi kita sebagai pendidik di SD Jabar 1. Saya mewakili dari teman-teman semua, banyak ilmu yang saya dapat dari hasil paparan tadi Bu, khususnya tentang restitusi ataupun aturan ataupun keyakinan. Nah, banyak kasus yang kami jumpai di dalam kelas. Nah, itu dapat saya terima dari hasil yang dijelaskan oleh Bu Hani tadi, khususnya di restitusi ya Bu ya, restitusi itu sangat berarti pada aturan kelas yang dulunya itu aturan, sekarang diganti dengan Keyakinan itu lebih menghargai
di aturan kelas. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan. Sungguh sangat membantu sekali. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Kami wakili dari teman-teman semua. Insya Allah juga akan kami terapkan pada kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.